Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Megareski Makassar, jurusan D4 Teknologi Laboratorium Medis dari kelas 2018B kelompok 6 yang terdiri atas Suci Anandasari, Yuliana Rosdiati Santi, Eunika Tiusteken, Balantita Dria Mileni, dan Nursyafa Samal. Video ini kami tujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Kimia Klinik 3, yaitu pemeriksaan SGOT. AST aspartat aminotransferase atau yang sering juga dikenal dengan istilah SGOT, serum glutamic oxaloacetic transminase, merupakan salah satu enzim yang juga dihasilkan di hati. Namun enzim ini tidak spesifik, karena enzim ini tidak hanya terdapat di hati, tetapi juga dapat ditemukan di sel darah, sel jantung, dan sel otot. Oleh karena itu, peningkatan nilai SGOT tidak selalu menunjukkan adanya kelainan di sel hati. Adapun tujuan pemeriksaan kadar SGOT yaitu untuk mengetahui ada tidaknya kelainan pada fungsi hati yang dapat menunjang diagnosa pada penyakit hati. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam pemeriksaan SGOT yaitu mikropipet 100 mikroliter dan mikropipet 1000 mikroliter, alat fotometer, tabung reaksi, rak tabung, dan timer. Untuk bahan yang digunakan yaitu serum, kit reagen SGOT yang terdiri dari reagen 1 dan reagen 2, Aquades, tip kuning untuk mikropipet 100 mikroliter dan tip biru untuk mikropipet 1000 mikroliter, serta kertas label. Adapun prosedur kerja yang dilakukan dalam pemeriksaan SGOT yaitu yang pertama, pembuatan larutan kerja. Larutan kerja ini dibuat dengan perbandingan 5:1, yaitu 5 bagian R1 dengan 1 bagian dari R2. Prosedur pengerjaannya yaitu di pipet 3000 mikroliter R1 dan 600 mikroliter R2, kemudian dihomogenkan. Larutan ini stabil selama 14 hari pada suhu 2-8 derajat Celcius atau selama 48 jam pada suhu kamar, yaitu 18 hingga 30 derajat Celcius. Adapun prosedur kerja dalam pengukuran kadar SGOT menggunakan alat fotometer yaitu disiapkan satu tabung reaksi yang telah dilabeli dengan label tes, kemudian dipipet larutan kerja yang telah dibuat sebanyak 1000 mikroliter dan ditambahkan sampel serum sebanyak 100 mikroliter. Kemudian larutan tersebut dicampur hingga homogen dan diinkubasi selama 60 detik pada suhu 30 atau 37 derajat Celcius. Setelah 60 detik, kemudian dibaca absorbansi sampelnya terhadap aquabides pada panjang gelombang 340 nanometer. Maksudnya yaitu setelah alat fotometer dihidupkan dan dipilih parameter SGOT, kemudian alat akan meminta blanko. Blanko merupakan larutan yang tidak berisi analit. Larutan blanko ini biasa digunakan untuk mengkalibrasi alat atau sebagai pembanding dalam melakukan analisis pada alat fotometer. Larutan blanko yang digunakan pada pengukuran kadar SGOT ini yaitu aquabides. Kemudian setelah alat meminta blanko, kita masukkan aquabides. Setelah itu alat akan meminta sampel tes. Kemudian kita masukkan sampel tes dan kita tunggu hingga kadar dari SGOT itu muncul pada layar fotometer. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. So now we will prepare the working solution. To do this, take 800 microliters of R1 without any air bubble and then put it into the tube which is already labeled for the test. Then change the tip and take 200 microliters of R2 without any air bubble and then add it to the previous tube
in which we have added the R1 and mixed the components of the tube. So now our working solution is ready for the addition of sample. So before we add the patient sample to the working solution, make sure you open the program and keep it ready to read the sample. Please refer to a separate video in which we have explained how to program SGOT kit on any semi-automated biochemistry analyzer using the information provided in the instructions for use. So now in this video, we have already opened the program and kept it ready to read the sample. So now we will take 100 microliter of the patient sample without any air bubble and wipe the outside of the tip with a tissue paper. And then add the patient sample into the working solution previously prepared. Mix the components of the tube and directly aspirate the tube in the instrument. As you can see, the instrument has already initiated the lag time. Once the lag time is complete, the instrument will automatically initiate the read time. And as you can see, the instrument has also calculated the initial absorbance. Now in this case, the initial absorbance is more than 1.0, which is as per the specifications by the manufacturer. Hence it can be concluded that the reagent is working fine. Once the read time is over, the instrument will automatically calculate the delta absorbance per minute and also give you the result. If you wish to run more patient samples, follow the exact same procedure. This is the correct way to perform SGOT test. Thank you and we hope this video has been helpful for you. Interpretasi hasil dari pemeriksaan kadar SGOT yaitu kurang dari 28 satuan internasional per liter untuk sampel yang diinkubasi pada suhu 30 derajat Celcius dan kurang dari 40 satuan internasional per liter pada sampel yang diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius. Adapun faktor kesalahan yang dapat terjadi saat melakukan pemeriksaan kadar SGOT yaitu yang pertama, volume pemipetan reagen atau sampel yang kurang tepat, waktu inkubasi yang tidak tepat, yakni terlalu lama atau terlalu cepat. Yang ketiga, pengambilan sampel darah pada area yang terpasang jalur intravena juga dapat menurunkan kadar dari SGOT. Trauma pada proses pengambilan sampel akibat tidak kena sekali tusuk atau pengulangan pengambilan sampel di tempat yang sama dapat meningkatkan kadar dari SGOT. Baiklah teman-teman, itu tadi video pembelajaran mengenai pemeriksaan SGOT dalam darah. Terima kasih sudah nonton, semoga bermanfaat. It's time for you to change your life. Show everyone that you care.